Kalau lu tidak ngebikin planning, tidak mengelola bisnis lu yang project based ini dengan baik, itu biasanya lu ngerasa kok gue nggak pernah megang duit ya. Selamat datang di channel UMKM Mologi bersama gua Givari dan Farid Rashidi. Kamu sedang menonton talk show Bicara Bisnis. Mas Farid, gua datang lagi nih dengan sebuah permasalahan. Selalu gua bawa masalah buat lu soalnya ya. Jadi kali ini komennya dari YouTube. Dia bilang, saya ini orang event mas, agak kesulitan kalau klien gak kasih DP. Kalau dana internalnya masih ada, itu sih gak apa-apa. Nah, tapi kalau nggak ada itu tuh, yang dia pusing banget, bingung banget. Ngerasa kalau kerjaan udah banyak nih, tapi duit kok nggak ada. Kira-kira solusinya gimana? Sebelum gue jawab ke solusinya nih, Far. Itu pasti terjadi semua mengalami untuk bisnis yang sejenis ya. Oke. Tadi teman lu IO ya? Iya, dia orang event lah. Ya, karena biasanya sih dia harus mendanai dulu proyek itu di awal dan dia nggak punya dana internal. Dan gue rasa nggak cuma teman lu yang di event itu ya, bisnis yang sejenis itu juga umumnya mengalami masalah yang sama. Makanya kalau dalam bisnis itu disebut dengan project based business, Far. Oke. Jadi kondisinya nih pernah nggak dihadapi sama mungkin entah klien lu di RCFC atau bisnis sejenis tuh kayak apa misalnya? Ya, jadi gue jelasin dulu definisi umum lah ya project based business lo apa. Jadi ini agak beda dengan kalau lu jualan baju misalnya di kios. Oke. Customer lu datang ngasih duit, lu ngasih baju. Lu jual makanan, restoran, lu bikin salon gitu yang sifatnya retail. Nah, kalau project based business ini biasanya lu harus mendelivery services lu atau produk lu dalam sebuah periode waktu tertentu. Bisa 3 bulan, 6 bulan, setahun, atau kalau kayak konstruksi itu bisa agak panjang. Nah, apa parameternya? Pasti ada progres pengerjaan yang harus lu sepakatin dengan customer lu. Gitu. Jadi ini yang project based business ya. Biasanya nggak retainer karena lu sekali waktu buat ngerjain sebuah project dalam kurun waktu tertentu. Tadi ada progres pengerjaan yang harus sepakati bersama dengan klien lu, dengan customer lu. Begitu pula dengan pembayarannya. Pembayarannya juga pasti termin. Misalnya contoh, ntar progres 30%, dia bayar 30% dari total tagihan. Progres 50%, dia bayar 50% dari tagihan. Ntar selesai, mungkin dia bayar 97% dari tagihan. Oh, kenapa nggak 100%? Karena biasanya ada retensi istilahnya ya. Itu si klien lu megang dulu sisa 3% pembayaran lu. Ngeliat dalam kurun waktu tertentu yang disepakati bersama, kerjaan lu bakal ada bermasalah nggak? Karena kalau bermasalah, gue akan minta tanggung jawab lu masih nih. Itulah kenapa gue tahan tuh si 3%-nya yang disebut dengan retensi. Maksudnya tujuannya itu. Jadi sebenarnya tuh ada hubungannya dengan trust juga, tapi jatuhnya kita sebagai pelaksananya jadi nombok dong. Pertama, umumnya lu nggak punya dana internal buat ngerunning project itu secara utuh. Ya. Lalu yang kedua, lu nggak bikin anggaran misalnya atau progress planning. Karena ketika lu bikin progress planning, lu tahu banget sebetulnya material atau sumber daya yang lu perluin di proyek ini dan berapa harganya, berapa biayanya, termasuk planning tentang termin pembayaran dari klien lu, dari customer lu. Gitu. Makanya penting banget membuat anggaran untuk project based business. Walaupun anggaran itu dibuat per project ya, datang project lu bikin nih, lu setup biayanya apa aja sih, berapa aja sih gitu. Itu yang dari si bisnisnya ya. Nah, tantangan kalau dari customernya ya banyak customer yang nggak bayar DP gitu, karena DP itu walaupun mungkin tidak mencukupi untuk ngejalanin project ini 100%, tapi paling nggak itu pasti membantu si business owner bisa memulai project ini, karena dia mungkin cuma tinggal nyari selisihnya aja untuk mendanai si project ini kan. Gue udah dengar deskripsinya dari project based business, gue udah dengar kendalanya barusan, tapi gue masih belum rampung betul di pikiran gue apakah gue mau menjalani, dan tentunya orang yang nanya di komen ini tadinya ya untuk bisa lanjut dengan project based business. Sebenarnya apa yang kita expect gitu pada saat project based business mau kita jalankan? Ya selayaknya semua bisnis, Far ya. Lu pasti pengen ini menguntungkan kan, dan lu bisa menikmati keuntungannya. Benar. Masalahnya adalah kalau lu tidak ngebikin planning, tidak mengelola bisnis lu yang project based ini dengan baik, itu biasanya
lu ngerasa kok gue nggak pernah megang duit ya. Nih gue ceritain kenapa itu bisa muncul ya. Misalnya lu ada sebuah project, lu keluarin dulu dana sendiri. Di tengah jalan klien pertama lu bayar pembayaran pertama. Nah, uang pembayaran pertama lu itu mungkin akan lu pakai buat menggantikan uang pertama yang lu pakai buat modalin di project. Oke, habis. Oke. Terus lu selesain tuh project. Klien lu bayar pelunasannya. Tapi alhamdulillah misalnya lu dapat project kedua. Pelunasan dari project pertama itu langsung lu pakai untuk mendanai project kedua lu. Betul. Jadi kalau lu nggak pinter-pinter ngatur uang dan nggak punya planning, lu pasti akan ngerasa kok gue nggak ada duitnya ya. Duit gue muter semua di project. Itu yang paling sering dirasakan oleh business owner yang running project based business, Pak. Iya, sekarang gue ngerasain bebannya. Yang komen kita di YouTube itu rasanya yang harus dihadapi kalau mau ngejalanin project based business. Yang senang-senangnya lah. Ya, kalau lu bikin planning itu, lu tahu, lu bahkan bisa langsung memproyeksikan sebetulnya seberapa besar atau seberapa banyak project yang bisa lu jalanin dalam satu waktu ya. Karena lu tahu ketersediaan dana lu, atau kalaupun lu nggak punya dana internal, lu tahu kemana lu harus mencari pendanaan. Ketika lu ngebikin si project planning tadi ya. Karena gini, Far, kita bicara bisnis ya, kita bukan bicara freelancer. Betul. Bisnis itu kan nggak cuma tentang biaya terkait projectnya. Bisnis itu pasti punya biaya operasional. Yang gue pernah jelasin di episode sebelumnya kan, bahwa ada nggak ada project, lu harus ngebayar tuh biaya operasional. Seperti listrik misalnya, internet kantor, telepon, atau karyawan office ya, bukan project gitu. Maka di planning itu juga harus sudah mempertimbangkan bahwa margin dari project ini bisa mendanai biaya operasional bisnis lo. Jadi ketika semuanya ini lo lakukan dengan baik ya, walaupun lo gak punya dana, lo tahu kemana lo harus mencari dana. Dan ketika semua ini berjalan, lo tahu bahwa margin dari project ini bisa mendanai biaya operasional kantor lo. Dan pada ujungnya lo tahu bisnis lo akan baik-baik saja berjalannya. Oke, tadi kita udah dengar apa-apa aja yang bisa kita hadapin kalau kita emang ngejalanin atau berencana untuk memulai project based business. Masalahnya yang lo belum kasih tahu dari tadi, Mas Farid, gimana caranya untuk mengatur atau untuk mengelola dananya dalam model bisnis yang kayak gini? Oke, pertama Far, lo harus bikin project planning. Ya namanya bisa apapun lah, lo bisa bikin RAB, rencana anggaran belanja, lo bisa bikin forecast and budgeting gitu. Jadi ketika lo dapat sebuah project, lo bikin dulu anggarannya. Misal contoh konstruksi ya, lo ngebangun sebuah rumah misalnya, lo beli material ini, berapa banyak yang dibutuhin, berapa harganya, tahu dari mana harganya, umumnya survei. Lo lakuin survei di area sekitar tempat lo ngebangun tuh rumah. Supaya kenapa? Supaya biaya logistiknya nggak terlalu mahal karena jaraknya dekat dari toko material ke project lo. Lo hitung semua. Ntar berapa bulan atau berapa minggu ini progresnya udah sampai mana? Apa masih pondasi kah? Pada sampai atap kah? Gitu. Karena itu berhubungan sama rencana pembayaran dari customer lo. Lu semua secara rigid lu susun dalam planning itu. Terus yang kedua, cari sumber pendanaan. Kalau lu punya dana internal, lu pakai tuh dana internal. Kalau lu tidak punya dana internal, lu bisa ada dua opsi. Lu bisa cari pinjaman atau lu cari investor. Nah mungkin perbedaan ini akan gue jelasin di episode selanjutnya, Far. Cuman intinya lu mengundang dana dari pihak luar untuk masuk ke dalam project lu. Pasti mereka meminta return. Kalau berupa pinjaman dia minta bunga. Kalau berupa investasi dia minta bagi hasil. Masalahnya adalah kalau lu nggak ngelakuin yang pertama tadi gue sebut, lu bikin project planning, lu nggak tahu lu bisa se-effort apa ngasih bunga atau ngasih bagi hasil ke si pemberi dana. Tapi ketika lu bikin itu, lu tahu misalnya ada margin 40%. Gue mau nge-share 5% deh dari si 40% margin project ini buat si investor. Atau kalau dia ngasih bunga gue 0,5% sebulan nih, project 6 bulan, margin gue segini masih bisa nih, gue ngambil pinjaman ke si A. Gitu. Itu yang kedua tuh. Lu tinggal cari pendanaannya. Nah yang terakhir, lu jalanin apa yang sudah lu plan. Ini banyak banget di bisnis yang project based seperti ini. Iya, dia bikin plan. Contoh misalnya, kita ada event nih. Kita rekrut deh 3 orang lapangan ngurusin ini, ntar 2
orang apa misalnya properti dan segala macam. Di lapangan orang propertinya jadi 4. Nah, ininya misalnya apa sih arrangernya jadi yang tadinya 3 jadi 5 karena misalnya dia ngerasa egonya aja ini kayaknya lebih perfect. Padahal itu nggak sesuai dengan yang plan dia di awal. Efeknya apa? Cost lu pasti bengkak. Dan efek lanjutannya margin lu berubah, hitungan lu berubah total. Ketika lu sudah ngelakuin yang step kedua tadi cari pendanaan, itu pasti bisa merusak kesepakatan lu dengan pemberi pinjaman atau si investor. jadi memang harus saklek dengan keputusan dan pengelolaan pendanaannya dari awal. Betul, termasuk saklek pada planningnya. Memang dalam bisnis ya, itu lazim sekali ketika di lapangan itu tidak bisa 100% seperti yang lu plan. Itulah kenapa lu juga harus menganggarkan dana tak terduga. Jadi sebut-sebut dana tak terduga tuh untuk situasi kayak gitu ya. Betul, tapi harusnya persentasenya kecil. Karena kalau persentasinya besar seperti dana-dana yang sudah lu planning, berarti lu belum baik dalam bikin planning. Namun yang bisa dikejar awalnya itu adalah mungkin pada saat kita punya deal dengan si klien, itu dulu agak ditekanin dengan cara yang halus di awal kali ya. Betul. Sepakatin semua speknya, timelinenya. Betul. Lu nggak mungkin misalnya ngebangun rumah udah sepakatin semen kelas A, tiba-tiba karena lu berusaha menghemat kos, lu belilah semen kelas B. Itu klien bisa nggak happy, pembayaran lu bisa terkendala gitu. Masalahnya itu terjadi, Mas. Banyak sekali. Kalau udah terjadi kayak gitu gimana? Lu kalau dari RCFC ada nggak pengalaman salah satu mungkin yang under handle-nya lu gitu ya? Kalau situasinya kejadian, apa kita harus gimana sebagai klien ataupun sebagai orang yang bekerjanya? Oke. Kalau pertanyaannya pernah nggak kejadian speknya dirubah, itu pernah di lapangan. Tapi gue bisa dengan tegas bilang seharusnya nggak ngelakuin itu. Itu mungkin bisa disebut one prestasi ya, penyalah kesalahan dalam kesepakatan antara si penyedia jasa dengan si klien. Itu bisa sefatal-fatalnya ada tuntutan hukum, nggak cuma material ya, ada tuntutan hukum dari si klien. Gitu. Tapi itu agak jarang, kalaupun kejadian itu udah bandel banget lah si penyedia jasanya ya. Karena kan toh dia sudah masukin anggaran sesuai dengan spek normal yang disepakati sama klien. Betul. Nah, yang umum juga terjadi tapi tidak ilegal, yang tadi dari sisi bisnisnya nih, tiba-tiba dia nambahin orang di lapangan, tiba-tiba dia membeli material lebih banyak, gitu. Nah, gimana kalau itu terjadi? Ya, mereka harus merelakan marginnya berkurang dibanding dari yang direncanakan di awal. Tapi banyak juga yang alasannya ternyata alasan yang baik, maksudnya, oh kita tahu ini yang kita lakukan, yang kita tambahkan ini demi nambahin kepuasan si klien. Oke, nggak ada masalah. Tapi lu harus sadar bahwa yang lu lakukan itu memangkas margin lu sekian persen dari yang sudah lu tentukan di awal. Kalau dia tetap mau ngelakuin itu, ya jalan aja. Atau, nah, kadang ada juga Far, bisnis yang project based, misalnya kayak bisnis pameran misalnya. Kan dia ngebangun nih pameran sekat-sekat itu kan. Setnya. Nah, beberapa alat itu ternyata masih bisa dipakai untuk event berikutnya tanpa mengurangi kualitas si event berikutnya ya. Itu kan terjadi penghematan bagi si business owner kan. Betul. Dan umumnya dia tetap masukin itu sebagai cost di anggarannya dia ketika dia nge-propose ke next eventnya. Dan gak ada yang salah. Oh, itu gak salah? Gak ada yang salah. Tapi perlu disampaikan ke klien dong sebagai penyedia jasanya. Pengalaman gue ya, klien tuh cuman tahu spek dan quality yang diharapkan. Misalnya contoh kabel deh. Kan mungkin satu event, di event pertama lu beli kabel. Kan kabel mungkin gak rusak, Far. Iya, ketika selesai ini event pertama, lu ambil, lu gulung. Event kedua masih bisa lu pakai kan? Tapi kan sebagai klien kalau misalnya itu di list di dalam pendanaannya, gue akan bisa protes. Memang gue bisa kasih ide bahwa ini bisa digunakan ulang seharusnya sebagai klien nih. Tapi kan nggak semua positioningnya seperti gue. Kalau seandainya dia menemukan after itu dilakukan, ada kemungkinan ketersinggungan kan dari kliennya? Sebenarnya enggak, karena bagaimanapun juga pasti anggaran yang dibikin itu sudah dengan minimalisir resiko yang seminim mungkin lah. Artinya kalaupun dia harus beli, anggarannya ada. Kalau kenapa-napa dengan si kabel lama ya. Gitu. Cuman kenyataan di lapangan, apalagi contoh kabel ya. Kabel kan nggak kelihatan depan muka gitu. Ini cuman supporting tools lah yang terlihat di belakang layar.
klien tuh cuma pengen event ini terselenggara dengan baik. Kalau dia si klien ini penyelenggaranya, dia pengen tenant-tenant yang mengisi pamerannya juga happy dengan booth yang dibikin lah, dengan fasilitas yang dibikin gitu. Dan ini menjadi benefit bagi si business owner. Kecuali gini, oke, lu event pertama, lu butuh 3 set kursi, 3 lusin misalnya, lu beli nih kursi. Lalu event yang kedua, si klien tidak request kursi jenis tertentu, yang penting ada kursi. Tapi kursi yang pertama ini udah jelek, udah ada yang rusak ketika dipakai di project pertama. Nah itu baru bisa menjadi tidak etis. Tapi semua itu kan pasti disepakatin di awal sama si klien. Oke, jadi tetap perlu ada obrolannya soal itu. Betul. Tapi juga balik lagi, hitam di atas putihnya itu adalah penting. Tapi untuk ngomongin soal fleksibilitas, untuk ngomongin soal bagaimana kejadian nantinya di lapangan, itu memang komunikasi harus lancar juga, Mas. Betul. Dan yang penting lu jalanin aja yang sudah lu plan di awal. Kalau ada sesuatu yang di luar rencana lu, itulah kenapa ada dengan tak terduga di anggaran biasanya. Nah itu dia, gimana? Apakah lo yang saat ini menjalankan project based business sudah mulai agak sedikit tercerahkan, atau lu yang baru mau mulai menjalankan malah agak sedikit pusing? Tenang aja Mas Farid, kita mohon banget bantuannya lagi untuk memberikan kesimpulan untuk obrolan kita kali ini. Oke. Kesimpulannya gue coba rangkum. Permasalahan yang umumnya terjadi di project based business adalah lu pasti nggak punya dana internal buat ngerunning project itu, karena pembayaran dari klien mungkin parsial lu terima dan menunggu progres pekerjaan yang selesai lu lakukan. Lalu apa yang harus lu lakukan? Pertama, lu bikin project planning. Setiap lu dapat project, lu tentukan anggarannya, lu butuh apa, berapa, belinya di mana. Semua lu hitung secara detail, lu masukin berapa margin keuntungan yang lu inginkan. Dan jangan lupa, margin keuntungan ini harus lu pastikan bisa mengcover biaya operasional bisnis lu. Kalau biaya operasional bisnis, lu bisa set itu dari awal, karena umumnya biaya operasional itu nggak berubah. Kalau biaya project berubah mengikuti projectnya. Setelah lu bikin project planning, baru lu cari sumber pendanaan. Lu tentukan. Dalam banyak kasus, bahkan ketika lu punya dana internal, bisa aja lu memilih menggunakan dana orang. Ketika misalnya dana internal lu itu emang lu keep untuk jaga-jaga pada kondisi tertentu di bisnis lu. Dengan lu bikin project planning, lu tahu lu bisa ngasih share ke investor berapa persen, lu bisa bayar bunga pinjaman berapa persen. Dan yang terakhir, lu lakukan sesuai dengan yang lu planning. Karena kebanyakan di lapangan, ego dari pemilik bisnis, sesuatu yang sudah bisa lo kontrol, itu membuat anggaran lo membengkak dan merusak semua yang sudah lo plan dari awal. Gitu, Far. Nah, semoga kesimpulan tadi ngebantu lu juga untuk ngejalanin bisnis lo yang sekarang. Kalau lu punya pertanyaan seputar bisnis atau profesi apapun yang lu jalanin sekarang, tulis aja langsung di komen sambil kasih tahu ke kita juga mau ngomongin apa nextnya. Jangan lupa untuk tonton video-video sebelumnya di channel UAMKM Mologi. Dan juga terima kasih sudah menonton talk show Bicara Bisnis.